Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 6 semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di tema 7 membahas tentang reklam. Pernah dibahas juga di semester 1 dan di tema 6. Tapi kita akan menguatkannya kembali tentang reklam ya. Sebelumnya mari kita nyanyikan bersama-sama sebuah lagu nasional sebagai wujud dari kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Yang memerah darah, yang memutih tulang, kerinduan untuk Indonesia tempatku berpulang. Sejarah mengakar sejak saya lahir, semangat yang tak akan lekang hingga akhir. Indonesia hidup bernafas dalam geram tubuhku. Meski ke tanah seberang menghabisi waktu, tetap raga ini mengantar mimpi Ibu Pertiwi. Junjung naba baik, tinggi, tinggi. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur pernah dikata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku
Itu tadi lagu nasional Indonesia, Tanah Airku Tak Akan Kulupakan. Selanjutnya, kakak-kakak kelas 6 pada kegiatan pembelajaran kali ini, tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yang pertama yaitu mengetahui definisi reklam, mengidentifikasi macam-macam reklam, mengelompokkan macam-macam reklam, dan mempraktikkan reklam audiovisual. Mari disimak. Coba diperhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini biasanya kita temui di pinggir jalan. Apakah ada dari kalian yang pernah melihat gambar serupa atau gambar berbeda tentang pengumuman atau informasi lainnya? Apa itu reklam? Reklam adalah karya seni rupa, memberi informasi, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk berupa barang atau jasa. Reklam harus dibuat semenarik mungkin, berisi 3 bagian, yaitu tulisan, gambar, dan warna. Coba simak gambar berikut ini. Di sini ada sebuah contoh reklam, servis jam tangan dari rumah, dan KFC untuk makanan. Yang satu menawarkan produk berupa barang, yakni KFC berupa ayam goreng. Kemudian yang satu lagi menawarkan jasa, tenaga, atau kemampuan. Ini membedakan barang atau jasa, ya kakak-kakak. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam reklam. Reklam itu dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama berdasarkan tujuannya ada reklam komersil, yakni bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau berkaitan dengan kegiatan ekonomi, ya. Seperti yang tadi itu untuk menghasilkan uang biasanya untuk ekonomi. Selanjutnya, reklam non-komersil bertujuan untuk memberikan informasi, penjelasan, atau himbauan kepada masyarakat. Silahkan disimak. Ini adalah contoh reklam. Kira-kira yang manakah bagian reklam yang memuat reklam komersil dan bagian manakah reklam yang memuat bagian non-komersil? Seperti yang Pak Guru jelaskan, reklam komersil adalah reklam yang bermuatan ekonomi. Pada gambar ini, reklam yang bisa menghasilkan uang atau jual beli, yaitu reklam gambar sebelah kiri yang teh botol, ya. Ini bisa dijual atau biasa dijual. Kemudian reklam non komersil mengajak, ini mari membaca. Ini non komersil, tidak bernilai ekonomi. Selanjutnya, reklam berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi 3, yakni yang pertama peringatan, yakni mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, permintaan atau ajakan, mengajak atau meminta melakukan suatu hal. Dan yang terakhir, penerangan, memberikan informasi pada masyarakat tentang aturan atau tata cara melakukan sesuatu. Untuk lebih jelasnya, silahkan disimak informasi berikut. Dari 3 reklam ini, makin ngebut, makin dekat dengan maut. Daerah rawan kecelakaan. Stop. Ya. Ini adalah reklam peringatan. Memberi peringatan, ya. Memberi kita peringatan untuk tidak melakukan sesuatu. Kemudian, yang kedua, peduli korban gempa Lombok 2018. Silahkan salurkan bantuan melalui rekening sekian, sekian, sekian. Ini adalah contoh reklam permintaan atau ajakan, mengajak masyarakat untuk peduli, untuk memberikan sumbangan. Dan yang terakhir, cara memakai masker yang benar adalah reklam penerangan, memberikan informasi kepada masyarakat tentang aturan atau tata cara melakukan sesuatu. Apakah kakak-kakak sudah mengerti? Nanti bisa dicari lebih banyak lagi tentang contoh-contoh reklam, peringatan, permintaan, dan penerangan. Kita lanjut. Berdasarkan jenisnya, reklam dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama audio, berisi informasi yang disebarkan melalui suara. Contohnya iklan yang diputar di radio-radio, ya. Mungkin untuk zaman sekarang jarang mendengarkan radio, bisa ditanya kepada bapak ibunya.
iklan atau informasi apa saja yang biasa didapatkan di radio. Yang B, visual, berisi informasi yang disebarkan melalui tulisan dan gambar, contoh iklan makanan, buku, kesehatan, dan sebagainya. Hanya bisa dilihat oleh mata, sedangkan audio hanya bisa didengarkan oleh telinga. Kemudian gabungan dari keduanya yakni reklaim audiovisual, membuat suara, gambar, dan tulisan. Ini yang paling banyak sekarang ini di kecanggihan teknologi, baik itu lewat televisi, lewat handphone, dan sebagainya. Mah, aku berangkat dulu ya. Loh, gak sarapan dulu? Aku udah telat nih. Ya udah, kamu sarapan Energen aja ya. Kenapa harus Energen? Karena Energen adalah pengganti sarapan yang mudah disajikan dan kaya akan serat. Juga mengandung kalsium, folat, dan nutrisi yang bisa menjadi energi untuk kamu di sekolah. Wah, enak. Ya, ini Dihabiskan reklaim ya. audio. Untuk urusan cucian Ini piring, reklaim serahkan saja visual pada ya. ahlinya. Audio Hanlai visual. jeruk nipis, cairan pencuci piring, sekarang dengan Rp2.000, ekstra isi 20%. Untuk urusan cucian piring, serahkan saja pada ahlinya. Sedangkan reklaim visual berisi tulisan dan gambar terletak di dalam ruangan dan luar ruangan, contohnya baliho, billboard, spanduk, poster, brosur, dan katalog. Ini yang umum banyak ya, berupa spanduk, baliho, poster ini. Contoh, ini adalah contoh yang visual. Oke, itu saja penyampaian untuk materi reklaim. Sudah Pak Guru jelaskan tentang istilah-istilahnya, pengelompokannya, dan contoh-contohnya secara jelas. Saatnya kita beraksi dalam tugas. Siapkan sebuah benda atau barang, baik itu makanan, minuman, peralatan tulis, rumah tangga, dan sebagainya. Kamu akan praktik membuat reklaim audio visual. Persiapkan iklan sebaik mungkin. Masing-masing orang akan tampil dan didokumentasikan oleh gurumu. Semangat memperoleh nilai terbaik ya. Untuk urusan cucian piring, serahkan saja pada ahlinya. Berulang Hanlai contohnya. jeruk nipis, cairan pencuci piring, sekarang dengan Rp2.000, ekstra isi 20%. Lanjut reklaim kedua audio visual. Di masa pandemi saat ini kita membutuhkan asupan nutrisi untuk menjaga daya tahan tubuh. Salah satunya bisa kita peroleh dari produk Madu TJ yang memiliki manfaat memelihara kesehatan sebagai daya tahan tubuh. Madu TJ bisa diminum 3 kali sehari sebanyak 1 sendok makan. Madu TJ juga dapat diperoleh di supermarket terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi tentang Di masa pandemi reklaim saat audio ini visual. kita Silahkan membutuhkan kakak-kakak asupan semuanya praktik nutrisi sebaik untuk mungkin. menjaga daya tahan Kita tunggu tubuh. hasilnya Salah ya. satunya Tapi bisa sebelum kita itu mari peroleh kita dari nyanyikan produk sebuah lagu Madu daerah TJ. terlebih dahulu. Hey,
lagu daerah Yamko Rambeyanko. Thank you untuk semuanya. Sekali lagi Pak Guru tunggu aksi terbaik kalian tentang praktik iklan atau reklame audiovisual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.